Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirudra Saputra dengan NPM E1J023008, Program Studi Agroekoteknologi. Di sini saya akan melakukan presentasi atau menjelaskan tentang project based method saya dengan judul Teknik dan Hasil Pengendalian Hama pada Tanaman Kedelai, Glycine Max L. Merrill, secara kimiawi, kultur teknis, dan biologis, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatu Nurjana MP, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, tahun 2024. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Tanaman kedelai mulai ditanam di Indonesia pada tahun 1750. Tanaman ini diduga berasal dari Cina, Manchuria, dan Korea, menurut Suprapto 1999. Kedelai atau sering dikenal dengan Glycine Max L. Merrill merupakan komoditas tanaman pangan penghasil protein yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai produk makanan olahan kedelai telah dikenal seperti tahu, tempe, susu, dan masih banyak lain sebagainya. Dalam suatu proses budidaya, tentunya banyak akan serangan OPT. Salah satunya adalah serangan hama. Secara umum, hama yang sering menyerang tanaman kedelai adalah ulat gerayak, penggerek batang, dan penggerek polong. Hama dalam artian luas adalah gangguan baik pada manusia, ternak, dan tanaman. Pengertian hama dalam arti sempit yang berkaitan dengan suatu budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya, yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi para petani. Terdapat beberapa hama dan cara pengendaliannya. Untuk hama sendiri pada komoditi kedelai, yang pertama yaitu ada hama ulat gerayak, kutu kebul, penghisap polong, dan masih banyak sebagainya. Kemudian untuk cara pengendaliannya, di sini saya akan membahas mengenai tentang pengendalian secara kultur teknis, pengendalian secara biologis, dan pengendalian secara kimiawi. Untuk pengendalian yang pertama yaitu pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis adalah cara mengelola lingkungan tanaman agar tidak cocok bagi hama dan penyakit, sehingga dapat mencegah serangan sebelum terjadi. Pengendalian ini juga dikenal sebagai pengendalian agronomik. Terdapat beberapa pengendalian kultur teknis. Yang pertama yaitu penggunaan varietas tahan. Penggunaan varietas tahan di sini artinya varietas yang digunakan telah melalui uji coba, sehingga dapat bertahan ketika terserang oleh OPT. Kemudian yang kedua yaitu tanaman penghalang. Tanaman penghalang merupakan salah satu upaya untuk menghalangi penyebaran migrasi dan membatasi mobilisasi hama kepada tanaman. Tanaman penghalang juga dapat berperan sebagai pelindung alami terhadap vektor virus yang non-persisten sebagai alpis dan telah melalui uji coba. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pengairan teratur. Sistem pengairan teratur cukup penting bagi kehidupan kedelai dikarenakan dengan perairan yang cukup, maka keadaan hama tak dapat terkondisikan. Yang terakhir yaitu rotasi tanaman. Rotasi tanaman merupakan suatu metode yang digunakan dalam pengendalian kultur teknis dengan cara membedakan membedakan suatu jenis tanaman yang akan ditanam setiap perputarannya. Seperti contohnya, pada saat ini kita menanam kedelai, kemudian setelah kedelai panen, tanaman selanjutnya dilanjutkan dengan tanaman yang lainnya. Hama yang dikendalikan pada pengendalian kultur teknis yaitu hama kutu kebul dengan cara pengendalian menggunakan varietas tahan, di mana varietas yang digunakan adalah varietas gepak kuning, gepak hijau, wilis, kaba, dan agrumulyo, di mana beberapa varietas tersebut termasuk varietas yang toleran terhadap kutu kebul dengan hasil biji kering mencapai 1,3 ton per hektar pada serangan yang berat, sedangkan varietas Anjas Moro termasuk varietas tahan rentan hanya mampu menghasilkan 0,15 ton per hektar. Dengan penanaman varietas tahan, maka dapat meminimalisir kehilangan hasil sampai dengan 80%. Pengendalian yang kedua yaitu pengendalian secara biologi. Pengendalian biologi atau pengendalian hayati adalah metode pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan memanfaatkan musuh alami. Pengendalian hayati menggunakan organisme makhluk hidup seperti predator alami, parasitoid, ataupun patogen untuk mengendalikan hama. Sebagai contoh, pengendalian biologi pada hama ulat gerayak. Berdasarkan hasil penelitian aplikasi B. bassiana menyebabkan mortalitas pada larva S. litora. Larva yang mati ditunjukkan dengan tumbuhnya miselium berwarna putih di permukaan tubuh larva. Umur larva S. litora yang digunakan adalah larva instar 2. Tubuh larva yang lunak diaplikasikan spora B. bassiana
Diduga spora yang menempel pada kutikula larva berpenetrasi dan masuk dalam tubuh larva yang menyebabkan mortalitas. Kerapatan spora B Bacillus terbaik adalah kerapatan spora 1010 ml per aquades yang dapat menyebabkan mortalitas sampai dengan 82,5%, sehingga bobot pakan yang dimakan oleh larva Esclitura menjadi turun sebesar 0,79 gram. Kerapatan spora sangat berpengaruh nyata. Dalam 24 jam setelah pengaplikasian B. bassiana, rata-rata bobot pakan yang dimakan sangat turun dari sebelumnya 1,61 gram menjadi 0,79 gram. Untuk poin ketiga yaitu pengendalian secara kimiawi. Pengendalian hama secara kimiawi adalah sebuah metode untuk mengendalikan hama dengan menggunakan pestisida kimia. Pestisida kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama yang merusak tanaman dengan perlakuan sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, pengendalian kimiawi pada hama ulat gerayak. Pengendalian hama ulat gerayak pada tanaman kedelai secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan insektisida dengan merek Dakang Matador 25 EC 50 ml. Namun, pada saat penggunaan insektisida, sebaiknya dilakukan sebagai langkah terakhir, dikarenakan penggunaan insektisida memiliki efek samping yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Penggunaan insektisida harus dilakukan dengan bijak dan sesuai aturan, yaitu menggunakan pestisida hanya jika populasi hama tinggi atau kerusakan daun mencapai 12,5% dan kerusakan polang mencapai 2,5%. Memperhatikan elemen lain seperti musuh alami, hama, tidak menggunakan pestisida di bawah dosis yang diharuskan, tidak menggunakan pestisida secara terus-menerus. Hasil dari pengendalian cara ini cukup baik, tetapi apabila penggunaan bahan kimia terlalu berlebihan, maka dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan mengganggu agroekosistem di sekitar. Berdasarkan apa yang telah saya jelaskan tadi, maka di sini saya menarik kesimpulan, di mana pengendalian kur teknis merupakan cara yang ramah lingkungan dan efektif untuk mengelola hama dan penyakit tanaman. Dengan menerapkan teknik ini, para petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Kemudian, pengendalian biologi menggunakan musuh alami seperti jamur, Beovuria bassiana merupakan alternatif yang menarik untuk mengendalikan hama pada tanaman. Pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dan menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan. Yang poin terakhir yaitu pengendalian hama secara kimiawi. Memang efektif dalam jangka pendek, namun memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penggunaan pestisida harus dilakukan secara bijak dan diintegrasikan dengan metode pengendalian hama lainnya, seperti halnya dengan penerapan PHT, pengendalian hama terpadu. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.